Setelah seperti ini, suhu sudah, chillernya sudah, kondensernya sudah dingin, kemudian sampelnya sudah siap, penampungnya sudah siap, baru kita tekan tombol start. Ya, lihat. Alat ini akan turun dengan otomatis. Baik, kita akan mulai pengenalan tentang alat rotary evaporator untuk yang seri ini serinya ada di sini. Rotary evaporator R300. Nah, saya di sini akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara mengoperasikan alat ini dengan cara yang paling mudah. Boy. Jadi jangan cerita yang berat-berat, nanti susah sih memahaminya. Yang pertama sudah kita nyalakan chillernya di suhu 10 derajat Celcius. Oke. Sekarang suhu aktualnya 10,1. Jadi udah mulai dingin. Oke. Kemudian kita panaskan heating bednya. Heating bednya biasanya untuk sampel dengan menggunakan pelarut etanol, kita cukup di suhu 55 derajat. Kita tekan tombol start. Kalau ini tombol startnya juga sama sini. Dan kita tekan tombol start. Sudah, maka heating bednya akan naik suhunya menuju ke 55 derajat Celcius. Ini akan menghasilkan air panas. Oke. Nah, sekarang kita nyalakan rotarinya sendiri. Kalau ini chillernya, ini rotarinya, produknya. Ini seperti ini, tombol powernya di sini nyalakan. Nah, akan ada monitor di sini. Nah, R300 ini termasuk rotari yang lumayan tahun muda. Dari tahun sebelumnya ada R250 dengan seri R250 itu dia belum ada interface seperti ini, belum ada monitornya. Jadi kita bisa memonitor rotari ini dengan vakum dan rotasi sesuai yang kita inginkan, bahkan bisa di timer. Jadi tidak harus ditunggu seperti itu ya. Nah, sebelum kita memulai, kita siapkan dulu sampelnya menggunakan labu untuk memasukkan sampelnya. Ini labu sampelnya, ini sampelnya. Ini kapasitasnya 500 ml tapi lebih, kemudian bisa 600 ml. Maka ini kapasitas labu evapnya 1000 ml atau 1 liter. Jadi ini bisa kita tuangkan langsung. Tapi labu ini jadi tidak diisi full. Ini hanya diisi 70% dari kapasitas. Kalau diisi full biasanya agak susah karena posisi miring. Ya. Oke, masukkan. Ini saya tidak perlu colok karena antara mulut labu dan reservoir itu tidak jauh berbeda besarnya, jadi tidak perlu cepat. Kita tuangkan hati-hati. Oke, kita masuk sampulnya dalam labu evaporatornya. Kemudian kita pasang di rotarinya seperti ini. Nah, teknik pemasangannya harus benar. Perhatikan. Nah, nih, lihat, ini ada penguncinya. Kita putar ke arah kiri. Nah, alat ini Baca. kita kiri, bukanya ke kanan. Nah, kuncinya secukupnya saja. Ya, kuncinya seperti ini, tidak perlu kencang-kencang. Kuncinya secukupnya, cukup. Nah, kemudian suhunya sudah 55 derajat sesuai yang kita inginkan. Nah, setelah itu, setelah suhu sudah tercapai, proses evaporasinya bisa dimulai. Kita akan setting di RPM 80. Ini putarannya 80 RPM, juga termasuk putaran yang standar jika kita melakukan ekstraksi untuk sampel ekstraksi dengan pelarut etanol seperti ini. Jadi pelarut etanol ini akan tertampung di sini. Nah, tertampung di sini seperti ini. Nanti hasil dari ekstrak ini tertinggal di dalam labu ini. Kemudian pelarutnya, etanolnya akan terpisah di sini. Jadi alat ini berfungsi untuk memisahkan antara ekstrak dan pelarutnya. What the fuck? Karena yang biasanya kawan-kawan itu melakukan ekstraksi itu mengambil misalnya daun kering, ya kan? Misalnya kue
kulit buah manggis, ya kan? Kulit buah manggis dikeringkan, kemudian dihaluskan, kemudian setelah kering dihaluskan, kemudian direndam dengan pelarut untuk mengambil ekstraknya. Biasanya direndam sampai 48 jam, kemudian disaring. Dapatlah pelarut seperti ini yang sudah berwarna dari hasil dari tanaman itu, dari kulit manggis. Nah, kemudian setelah seperti ini, suhu sudah, chillernya sudah, condensernya sudah dingin, kemudian sampelnya sudah siap, penampungnya sudah siap, baru kita tekan tombol start. Ya, lihat, alat ini akan turun dengan otomatis. Oh my god! Wow! Nah, seperti ini. Nah, ini di kecepatan 80 rpm. Oke, sekarang kita setting ini ya, tekanannya, vakumnya, kita setting. Nah, ini lumayan. Nah, ini cara settingnya seperti ini. Nah, kita tinggikan dulu. Kalau tidak nanti bumping dia. Nah, kita setting di 200 bar dulu. Nah, ini tanda-tanda dia akan bisa bumping. Kalau kita tambah tekanannya jadi 100 bar, biasanya bumping ke sini. Sampelnya naik ke atas, kondensor mungkin mencampur antara pelarut sama sampel lagi. Ini harus dilakukan ulangi lagi. Nah, makanya dalam proses melakukan ekstraksi evaporator atau evaporasi kita harus menjaga jangan sampai proses evaporator ini terjadi bumping. Bang. Nah, oke. Kalau sudah dapat setting ini 200, suhunya sudah, tekanan sudah, RPM sudah. Ini sudah berjalan, lihat pelarutnya sudah terpisah, etapernya sudah mulai naik, dipanaskan, kemudian bertemu kondensor, terjadi kondensasi dan turun ke bawah. Nanti lama-lama etaper yang ada di sini akan berkurang, tinggal ekstraknya yang tinggal. Seperti itu, ya. Nah, alat rotary evaporator R300 ini sudah dilengkapi dengan timer. Jadi kita bisa mengatur di tombol menu, ya, kemudian kita setting di menunya, geser. Nah, ini ya, kita bisa setting untuk timernya. Nah, ini timer. Ini 2 menit 30 detik yang sudah berjalan dia terus mundur. Jadi alat ini bisa ditinggal. Jadi kalau volumenya 1 liter, biasanya dia butuh 30 menit, maka dalam waktu 30 menit kita bisa tinggalkan alat ini tanpa harus menjaganya. Ya, Pak, kalau mati lampu tidak ada masalah. Kalau mati lampu, alatnya akan berhenti secara otomatis dan tidak akan ada hal-hal yang tidak aman saja. Oke. Nah, kemudian di sini ada terlihat ada penampung di sini ya. Ada botol penampung apabila dalam proses ekstraksi biasanya bumping dan lain-lain. Jadi si vakum ini kan dia menyedot, mengkondisikan, menyedot nih, disedot di dalamnya terpaku. Vakum itu tersedot, kuat tekanannya. Nanti kalau ada cairan atau pelarut yang lepas, dia akan tertampung di sini, tidak masuk ke dalam pompa vakum ini. Nah, pompa vakum ini juga termasuk pompa vakum yang modern. Ini pompa vakum pump serinya V300. Dia ini sudah tidak menggunakan oli lagi, ya. Jadi dalam proses kita mengevaporasi suatu sampel produk evaporator ini ada 3 bagian yang penting. Yang pertama itu rotary evaporator itu sendiri yang terdiri dari heating bednya, ada kondensornya, lampunya, rotary evaporator, kemudian ada interface. Interface ini sangat memudahkan user dalam mengatur set RPM dan tekanan. Jadi semuanya terkontrol, suhu, tekanan, ya kan? Kemudian putaran RPM, semuanya terkontrol. Nah, ini sudah habis waktunya 3 menit.
Jadi dia secara otomatis naik sendiri. Canggih kan? Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.